Bisa nggak? Bisa nguasain nggak? Hah? Duduk aja, duduk aja. Duduk aja. Udah datang soalnya yang dari sana. Tentunya kalau kita mengunjungi satu hutan atau alas itu menjadi satu komunitas dan tempat untuk bersemayam ya, ataupun untuk tinggal bangsa makhluk astral dari mana-mana. Ada yang datang menemuin kita. Itu yang datang 3. Yang satu badannya buluk semua, hitam, gede tinggi, matanya merah. Yang satu badannya merah kecil, ada tanduknya kayak di film-film misteri itu ya. Yang satu lagi hitam tinggi, ada tanduknya juga, matanya merah. Matanya merah. Pada kesempatan kali ini, tim Kisah Tanah Jawa mengawali satu perjalanan di awal tahun 2022 ini dengan menapak tilas dan mengunjungi salah satu situs budaya yang ada di Wonogiri, tepatnya di hutan atau alas Donoloyo. Jadi ini adalah rangkaian dari kunjungan kita ke hutan-hutan ataupun alas-alas yang ada di Tanah Jawa. Awal mula cerita dikaitkan dengan Majapahit karena Ki Ageng Donoloyo berasal dari Majapahit pada era Brawijaya V. Waktu itu Majapahit pengaruh Islam masuk Nusantara karena berpegang teguh pada pendiriannya dengan keyakinannya. Ki Ageng Donoloyo keluar dari Majapahit mengembara sampai akhirnya tinggal di tempat ini. Disinilah Ki Ageng Donoloyo menanam pohon jati. Pada masa lampaunya, tentunya hutan-hutan ini pun menjadi salah satu tempat destinasi yang sifatnya adalah sakral dan juga dikeramatkan demikian karena para leluhur kita, terlebih leluhur yang ada di Tanah Jawa itu menggunakan ataupun memanfaatkan hutan itu tidak hanya pada titik untuk semedi saja ataupun untuk menyepi. Dan yang spesial di sini adalah salah satunya, jika kita lihat ya, di belakang kita ini banyak sekali tumbuh pohon jati, dan tentunya sejak zaman dahulu sampai sekarang kualitas dari pohon jati yang ada di Tanah Jawa itu boleh dibilang sebagai emas kuning ataupun salah satu kayu yang memiliki kualitas yang baik sehingga dipilih oleh kerajaan-kerajaan dahulu. Dan bahkan perlu diketahui juga hutan Donoloyo ini salah satu pemasok kayu jati untuk bahan bangunan di kerajaan era Majapahit. Kemudian transisinya yaitu di saat masuknya agama Islam ke Tanah Jawa, salah satunya yaitu dipakai untuk membangun Masjid Demak dan sampai ke Keraton Kasunanan Surakarta. Donoloyo itu dari mana? Satu kata yang dipertanyakan. Memang frasa ini mengandung arti bahwasanya pada masa lampau di era klasik akhir ya di kerajaan Majapahit yang bercorak klasik Hindu dan Buddha, seorang
punggawa ataupun seorang laskar kerajaan, istana yang ada di kota Praja Wilwadiktapura atau yang sekarang kita kenal dengan wilayah Trowulan, itu bernama Ki Ageng Donoloyo. Bilo ini sebenarnya ada di era-era antara para raja-raja waktu itu, salah satunya Raja Brawijaya, dan ketika terjadi satu transisi besar ya, dan satu perubahan besar di masa kerajaan Majapahit menuju satu kerajaan bercorak Islam pada waktu itu, Bilo ini kan tentunya ada beberapa hal yang mengganjal dalam dirinya, dan waktu itu akhirnya mencari satu daerah itu menuju ke barat, dan memang yang dalam petunjuk beliau itu ada di antara dua gunung besar, yaitu Gunung Lawu dan juga Gunung Merapi. Lantas beliau akhirnya menuju ke satu daerah. Setelah sampai di hutan yang masih belantara itu, akhirnya ingin menetap. Tetapi ketika ingin menetap itu tentunya saya ingin bermanfaat, sehingga dari hutan-hutan ini akhirnya dirambah, dimulai satu tanaman baru ataupun era baru, di mana ditanamlah beberapa spesimen ataupun tanaman-tanaman itu adalah kayu jati. Sehingga jika kita lihat ya lebih jauh lagi, bahwasanya memang kualitas kayu jati yang ada di daerah Kars ya, terutama dari membentang dari wilayah Gunung Kidul yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian di Wonosari, kemudian berlanjut di Wonogiri sampai dengan Pacitan di Jawa Timur, itu tanahnya yang berstruktur kars itu sangat cocok sekali ditanami dengan kayu jati. Sehingga beliau akhirnya membuat hutan ini kemudian menjadi semuanya ditanami ataupun tumbuh yaitu kayu jati. Dan ketika itu beliau bilang ataupun mengucap ya, ketika nanti saya diperlukan, saya tetap mengabdi di sini dan saya akan menjaga lokasi ini karena akan menjadi pemasok bahan-bahan baku tidak hanya di Keraton Majapahit saja, tetapi anak keturunannya seterusnya itu juga kalau mau menggunakan ataupun memakai kayu jati, disarankan untuk datang ke sini dengan kualitas yang tidak hanya kualitasnya baik saja secara struktur kayu, tetapi juga secara energi supranatural dan juga spiritual. Dan ini kemudian berlanjut sampai kemudian Keraton Kasunanan Surakarta pun memilih ataupun mengambil kayu jati yang ada di hutan Donoloyo. Ya, jika kita melihat ya, memang ada satu peralihan di mana setelah terjadi Perang Kuning yang terjadi di abad ke-18, itu ketika Keraton Kartasura waktu itu kemudian diputuskan untuk berpindah di Desa Sala ya, atau Solo yang kita ketahui sekarang, maka perlulah banyak pembangunan-pembangunan yang besar. Dan sudah seperti halnya ini ya, satu tradisi bahwasanya bahan baku kayu, terutama kayu jati itu diambilnya dari hutan Donoloyo. Ketika kita melihat flashback ataupun track recordnya pada masa lampau pun, bahkan kerajaan besar seperti Majapahit pun mengambil dari sini. Jadi mungkin untuk Sobat Javanika yang berkunjung ke Keraton Kasunanan Surakarta, ketika melihat pilar-pilar ataupun cagak ya, ataupun umpak tiang-tiangnya itu dengan ukiran-ukiran yang sangat rumit, detail dan sangat mempesona, itu memang diambilnya dari sini begitu. Dan kenapa demikian ya? Kalau menjadi satu pertanyaan kenapa harus mengambil di sini, sebenarnya ada satu garis ya, kalau dibilang ini satu garis imajiner yang meneruskan bahwasanya kalau di Jogja kan kita mulai dari Merapi, kemudian ada Keraton Kasultanan Jogja dan pantai selatan ataupun pantai Parangkusumo. Jika kita geser ke arah timur, itu pun sama, jadi ada Gunung Lawu, kemudian ada Keraton Kasunanan, kemudian hutan ataupun alas Donoloyo, nanti muaranya juga ke pantai selatan gitu. Jadi memang satu dua garis cross imajiner secara garis ini. Tetapi imajiner di sini kan imajinasi ataupun digambarkan secara supranaturalis begitu. Sehingga kayu yang diambil di sini tentunya tidak hanya kayu yang biasa, tetapi kayu yang luar biasa dengan membawa satu makna dan satu energi secara spiritualis yang besar tergantung di dalamnya. Sehingga bangunan-bangunan keraton itu tidak hanya menjadi bangunan biasa saja, tapi bangunan yang mengandung satu sifat adiluhung dan juga sebagai pusat budaya yang ada di
tanah Jawa, sehingga pemangkunya itu sangat luar biasa. Awal mulanya kalau pagi hari ada bayangan pohon jati sampai ke Keraton Demak. Kalau musim kemarau ada daun kering sampai ke alun-alun Demak. Disitulah karena Masjid Demak mau berdiri kurang tiang, Raden Patah menyuruh Kanjeng Sunan Giri untuk mencari asal mula kayu jati. Dicarilah oleh Sunan Giri sampai dapat di tempat Ki Ageng Donoloyo. Pengakuan Ki Ageng Donoloyo sendiri kepada saya waktu itu, beliau mengaku sebagai Senopati Majapahit atau Panglima Perang. Setelah kayu itu dibawa ke Demak, kan tinggal tunggul. Kalau orang Jawa bilang tunggak. Disitulah Eyang Semedi sampai Muksa. Jadi kalau dicari makamnya nggak ada makamnya. Di sini cuma petilasan, di mana Eyang Muksa di tunggul itu. Oleh Ki Ageng Donoloyo diizinin kayu ini buat tiang Masjid Demak dengan 3 syarat. Ingat, ada 3 permintaan Ki Ageng Donoloyo kepada Wali Songo. 1, permintaan Ki Ageng Donoloyo, 1, kalau ada kerusuhan tempat saya jangan dibuat medan perang. Yang kedua, kalau ada pagebluk penyakit anak cucu di lingkungan saya jangan sampai kena. Yang ketiga, anak cucu di lingkungan saya jangan sampai kurang sandang pangan. Itulah perjanjian Kanjeng Sunan Giri dengan Ki Ageng Donoloyo. Ya, tentunya setelah ini kita ya akan mengajak para Sobat Javanica untuk ikut masuk ke dalam petilasan yang ada di dalam. Kenapa kita harus datang ke situ, sebenarnya satu pertanyaan mungkin ya, bahwasanya tempat ini dahulu dipakai untuk pemotongan ataupun pemilahan log-log kayu jati, itu kemudian dibikin balok. Satu peristiwa pada masa lampau, jika kita bayangkan dengan alat yang sederhana tetapi hasilnya itu sangat berkualitas tinggi. Jadi nanti ketika kita akan mencoba untuk melakukan ritual dan juga doa bersama, tentunya kita ke sini tidak hanya wisata spiritual saja, tetapi kita juga akan menapak tilas jejak-jejak para leluhur kita semua yang ada di tanah Jawa. Jadi di sini sebatas kita nanti melakukan penghormatan. Karena ritual dimaknai adalah penghormatan, karena penghormatan tidaklah menyembah. Tetap kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan berkah dan juga karomah kepada para leluhur kita yang dulu pernah berjasa dan membangun tanah Jawa ini, dan sekarang menjadi warisan yang sangat besar bagi kita semua. Orang datang tujuannya udah beda. Jadi di sini dia seperti orang kesurupan, pulang pun nggak bisa jalan, harus dipapah. Itu pernah kejadian. Karena dia tujuannya udah lain. Dia bukan ngalah berkah, tapi dia ingin mencari sesuatu benda pusaka di sini. Dimanapun tempat, kalau kita silaturahim ke tempat leluhur, yang pertama-tama etika kita orang bertamu, uluk salam. Setelah uluk salam, di tempat keramat, cara bicara kita, perilaku kita harus dijaga, benar-benar sopan santun, etika dipakai untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Karena apa? Di alam metafisika yang dihuni leluhur, dia juga punya aturan, juga punya norma, juga punya adat sendiri. Kalau orang masuk sembarangan, berarti dia nggak menghormati yang punya rumah. Situ. Makanya saya berpesan pada siapapun dari manapun, kalau di tempat-tempat keramat, tolong yang pertama-tama uluk salam, yang selanjutnya etika orang bertamu dijaga, cara bicara, cara berperilaku harus sopan santun. Cuman di sana juga berupa pohon.
pohon besar. Cuman kalau kita lihat dari mata batin, itu kerajaan gaib yang penghuninya kerajaan jin lah orang bilang. Itu untuk kesana pun kita harus minta izin eyang. Kalau dikasih ya kita kesana, kalau enggak ya kita jangan nekat. Salah satu di antara kita pasti ada yang disembunyiin. Itu resikonya. Karena di sana penghuninya, gimana saya mau ngomong? Enggak kelas. Saya sendiri kalau ke sana nggak dikawal eyang, saya nggak berani. Kalau nggak itu pun eyang mau ngawal saya karena saya ada keperluan, ada misi untuk menolong orang juga. Kalau nggak saya ke sana nggak menolong orang, nggak mungkin eyang ngikutin saya. Saya dari malam itu udah diikutin terus. Sampai akhirnya siang saya ke sana, akhirnya eyang ikut ke sana. Kalau eyang nggak ikut, saya nggak berani. Karena ya resikonya itu tadi kan. Pernah 2 bulan yang lalu ada anak hilang. Setelah ditanyain ke sana kemari, ada petunjuk di sekitar lingkungan sini. Setelah saya cari sama keluarganya dan teman, ternyata anak itu ada di kerajaan itu. Saya bawain kembang sama dupa di sana. Saya minta dikembalikan ke keluarganya. Tapi dia tunggu 2 hari, nanti saya pulang. Tapi alhamdulillah jam 4 sore saya minta untuk dipulangkan. Dia bilang 2 hari lagi. Alhamdulillah paginya udah dipulangi dengan keadaan selamat. Ada manusia badan hitam, dia punya tanduk, mata merah. Ada yang macam genderuwo, tapi satu badan bulu semua hitam, matanya merah, taringnya banyak. Ini tentunya kalau setiap perjalanan tim wisata Tanah Jawa ya, dari Alas B kemudian Alaska, dan ini kita di Alas D ya. Sekarang kalau kita kasih kode gitu, di Alas D ini pun selain menyimpan ataupun syarat dengan cerita-cerita sejarah dari para leluhur kita di masa lampau, tentunya kalau kita mengunjungi satu hutan atau alas itu menjadi satu komunitas dan tempat untuk bersemayam ya, ataupun untuk tinggal bangsa makhluk astral dari mana-mana. Tapi nanti akan kita kunjungi satu tempat ini yang menurut kita temukan ya, dan spesial begitu, dan juga akan ada ditemukan tales and story di situ ataupun cerita-cerita menarik. Nanti kita akan coba bertanya kepada Bapak Juru Kunci di sini, karena tentunya kita akan minta izin. Ini kondisinya juga sudah malam, larut ya, dan lokasinya seperti apa itu nanti menjadi surprise untuk Sobat Javanica. Jadi tetap ikuti tim Kisah Tanah Jawa dalam penelusuran kali ini di Alas D. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari kakek saya generasi ketiga, yang setahu saya orang pada datang ke sini pada ngalap berkah. Ia melakukan doa ritual untuk keselamatan keluarganya, untuk kesehatan keluarganya, agar diberi jalan rezeki yang berkah. Ada yang mencari derajat pangkat, sebagai misal caleg, calon kepala desa, itu pada ngalap berkah ke sini. Ya alhamdulillah banyak yang kesampaian. Ya, semua itu cuman alat untuk mediasi.
Kita berdoa di situ, kita memohon tetap kepada Yang Maha Kuasa. Kita memohon kepada Yang Maha Kuasa lewat leluhur. Karena ibarat kita orang naik sepeda, kalau kita kayu sendiri kan berat. Tapi kalau ada yang dorong, ada yang narik, jadi ringan. Begitu juga kita berdoa. Kita mendoakan leluhur, leluhur insya Allah akan mendoakan kita. Apa yang kita minta kepada Yang Maha Kuasa akan cepat tercapai. Sama. Okay. Ya, Pak, ini kita lajeng badhe wonten nggih menika nggih sing pinggir lepenipun pinggir kali menawi sampun angsal izin saking Eyang napa dereng? Kalau Eyang dipun izin nggih. Cuman namung wonten seberang, mboten parang nyebrang. Nggih, nggih. Karena apa? Kangge njagi keselamatan kula sak jenengan sak rek. Nggih, nggih. Nggih kagem niki nggih awisnipun apa nggih kebaikan sederekipun nggih. Nggih. Nggih matur sembah nuwun, Pak. Nggih, niki lajeng langsung mriku mawon. Nggih, monggo. Nuweni kados kepripun mengke ingkang wonten menawi gadah cerita mengke saged disampaikan mawon. Katosanipun kados pripun. Nggih. Monggo. Menika tebih mboten? Mboten. Melampah mengke wonten mriku. Nggih. Namung 50 meter. Oh, nggih. Dupa Bang. Dupa sama bunga.
aja ketok ke kamera. Ora tak omong saya. Ya, tangannya siapa? Tinduk. Iya kan? Masih. Apa sih? Apa? Masih lah, apa sih? Kameranya. Pas tekok. Udah? Bisa nggak? Bisa nguasain nggak? Hah? Duduk aja. Duduk aja. Udah datang soalnya yang dari sana. Istighfar mas, istighfar. Udah siap? Oke. Raja jin. Sing ana keraton jin kali ijo. Pangapuran aku minta sampeyan. Matur suwun sampeyan belum teko. Niat kurang gak kowe. Ing setya aku saropan lan nyebrang. Parantin karo yang ratu karake. Aku minta sampeyan tekan. Tak caosi kudu teko saya lan kembang. Panjenengan tampil, nggih. Kulo sak rombongan boten ajeng gawe panjenengan. Niat lar batas kula badhe silaturahmi. Sedya badhe setara kemanten dalam panjenengan. Boten diparkan kan yang kula matur kalih panjenengan. Sampun damel kang gawe Mas Kurniawan sak rombongan. Punapa ingkang wonten keraton panjenengan lan kedahipun kados pundi sawanci-wanci kula sowan wonten keraton panjenengan punapa pirangkasipun lan dipun tata caranipun kula ngertos kok diparengaken nggih. Matur suwun.
Senternya. Enggak. Ya. Kita akan sedikit tadi Pak. Itu kenapa ya Pak tadi? Mungkin Mas yang tadi kurang konsentrasi. Itu kan pas datang. Ada yang datang 3. Yang datang 1 raja, 1 yang 2 panglima. Dari itu tuh Pak, dari apa? Dari pohon. Gerojokan sama pohon itu Pak? Pohon, dari pohon. Belakang? Pohon di depan kita tadi ada sekitar 100 meter ada pohon besar. Oke, pohon besar. Namanya kayu hijau. Oke. Disitulah kerajaan Gaib. Kerajaan jin Gaib. Ya, intinya kita cuma mau silaturahim. Alhamdulillah dia semua ada yang datang menemuin kita. Cuman saya ajak bicara, satupun nggak ada yang jawab, semua diem. Kita mohon izin suatu saat kita datang ke kerajaan itu benar-benar nggak boleh untuk pengambilan gambar. Lampu ini sih Pak sebenarnya yang ganggu juga. Oke. Ya sebenarnya begini sih, memang dimanapun kita berada itu tetap kalau perizinan akan melihat faktor keamanan dulu gitu. Keamanan kita seperti apa, apalagi ini pas hujan terus licin. Yang kedua bahwasannya visa yang diberikan gitu, kalau sebatas kita ingin lebih dalam itu tentunya kan nanti berbeda-beda, kalau untuk gambar ataupun untuk semedi ataupun silaturahmi menepi. Jadi bahkan yang saya ya Pak, ada orang yang negatif itu minta kekayaan juga ada. Jadi kita ada. di ini ya Pak, ditayuh ya, mintanya mau apa gitu. Misalkan sebatas ingin tahu ya, ini yang diberikan boleh ngelihat, tapi waktunya dikasih durasi yang tidak boleh lama itu. Tapi kalau memang tujuannya kita untuk ke situ mengulik sesuatu hal yang tidak boleh disampaikan itu juga boleh, tapi tidak boleh direkam sama sekali. Karena nanti enggak, kalau orang yang salah tompol nanti tahunya ke situ untuk tujuan negatif gitu. Betul. Karena tujuannya sebenarnya itu tempat sangat positif dan masih alami. Bahkan dulu sebelum kompleks dari ini nggih Pak nggih, hutannya ini jadi, bahkan Ki Ageng Donoloyo sendiri sebelum datang ke sini beliau itu sudah lebih sepuh gitu. Jadi sehingga satu entitas yang memang dikeramatkan atau disakralkan, dan cilakanya ketika orang ke situ kemudian disalahgunakan. Ya. Jadi memang sosoknya itu positif, tetapi kan tentunya banyak yang di belakangnya itu dengan tujuan yang berbeda-beda. Dan ini tadi pun ada yang sempat kayak nawarin, misal kamu pingin apa, jabat, pangkat, derajat, ataupun kamu pingin beli nomor tembus gitu pun ada yang nawari. Tapi tentunya kita harus teguh gitu Pak. Iya. Karena akan digoda ngalor ngidul gitu, ke kanan kiri ini bagaimana gitu. Termasuk tadi memang ada sosok seperti putri-putri kerajaan yang cantik-cantik semua, dan ketika melihat kalian kan, maksudnya anak-anak muda itu pingin megang ataupun pingin deket, seperti itu sih Pak. Jadi memang fokus dan konsentrasi, terus kemudian kita sampaikan tujuannya untuk apa. Kalau pasti insya Allah tidak ada masalah, dan setelah selesai durasinya kita pun juga harus segera meninggalkan karena demi kebaikan kita bersama. Nonton ya Pak? Kalau yang dari kerajaan jin saya lihat itu yang datang 3. Yang satu badannya buluk semua, hitam, gede, tinggi, matanya merah. Yang satu badannya merah kecil, ada tanduknya kayak di film-film misteri itu ya. Yang satu lagi hitam, tinggi, ada tanduknya juga, matanya merah. Matanya merah. Cuman saya ajak bicara, nggak ada yang jawab, semua diem. Itu yang dari ini Pak, pohon apa? Kayu bambu yang dari, sebelah pohon bambu. Kalau dari pohon bambu itu, kalau yang masih di sini Mas, yang masih di seberang sungai sini, itu positif semua. Ada yang seperti sunan-sunan itu, maksudnya dandanannya. Nah,
Nggih, Pak, mungkin kurang lebihnya demikian ya Pak ya. Iya, Ini iya Mas. diaturke ucapan terima kasih Pak. Kami dari tim Desa Tanah Jawa sudah lantaran Bapak di sini ya sudah membantu kami dalam mendokumentasikan dan nanti menyampaikan juga kepada para sobat Javanika dan para generasi penerus Pak, agar Ya. tidak lupa dengan para leluhurnya dan tetap nguri-nguri warisan kebudayaan Jawi yang adiluhung. Atur sembah nuwun juga buat Ki Ageng Donoroyo Pak ya, doa kami selalu dari cucu-cucunya semoga beliau diberikan yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Mungkin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan menyaksikan kami dari awal. Ini karena sudah larut malam sekali dan kondisinya juga masih gerimis, kita akan segera kembali ke penginapan ini karena besok ada agenda lagi masih di Wonogiri. Tentunya saksikan kami dan nantikan kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Terus nuwun Pak. Pak.